Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali satu prinsip penting banget dari materi yang Anda bagikan. Hukum kelima dari The 48 Laws of Power. Bunyinya aja udah, wah serius ya. Begitu banyak yang bergantung pada reputasi, jagalah dengan nyawa Anda. Iya, betul. Frasa "jagalah dengan nyawa Anda" itu benar-benar nunjukin betapa gentingnya kan? Ini bukan soal citra baik doang loh, tapi ini inti dari kekuasaan, dari pengaruh kita. Sumber Anda juga bilang reputasi itu fondasinya. Kalau nggak ada reputasi kuat, ya rapuh kita. Saya jadi mikir, kenapa ya reputasi itu bisa sampai sebegitu pentingnya? Sampai disamain sama nyawa gitu. Agak-agak ekstrim nggak sih kedengarannya? Apa berarti kita jadi harus parno gitu mikirin omongan orang terus? Mungkin bukan parno ya, tapi lebih ke waspada secara strategis gitu. Coba pikir gini deh, reputasi yang kuat itu bisa kerja buat kita, bahkan pas kita nggak ada di situ. Dia bisa bikin orang hormat, atau segan, atau kagum, bahkan sebelum ketemu langsung. Nah sebaliknya, reputasi yang katakanlah cacat atau lemah, itu bikin kita gampang diserang. Orang jadi gampang ragu, gampang ngehina, gampang diabaikan lah pokoknya. Oke, jadi kayak semacam perisai gitu ya. Tapi sekaligus bisa jadi senjata juga. Sumbernya kan nyebutin tuh, pentingnya jaga reputasi biar kokoh, biar nggak goyah, terus waspada sama serangan. Tapi ada sisi lainnya juga nih yang agak gelap mungkin ya. Kayak nyaranin buat hancurin musuh lewat reputasi mereka. Nah, itu dia. Hukum ini emang punya dua sisi. Ada sisi defensif, ada sisi ofensifnya. Jaga reputasi kita sendiri, itu pertahanan utama, jelas. Tapi, ngerti cara kerja reputasi juga berarti kita bisa, ngelihat celah di reputasi lawan. Kalau kita bisa ngerusak itu, misalnya nanemin keraguan atau bongkar kelemahan opini publik, itu bisa jadi, wah, senjata paling ampuh buat jatuhin mereka. Seringnya malah tanpa kita perlu kelihatan ikut campur langsung. Dan perlu diingat ya, serangan reputasi itu nggak selalu frontal. Kadang cuma bisik-bisik atau keraguan kecil yang ditanam pelan-pelan. Nah, ini nih nyambung banget sama contoh klasik yang ada di materi Anda, yang benar-benar nunjukin gimana kuatnya reputasi itu. Kisah Jenderal Chuko Liang dari periode 3 kerajaan di Tiongkok. Ini ceritanya luar biasa sih. Oh ya, itu contoh yang bagus banget. Konteksnya penting nih. Chuko Liang ini kan ahli strategi legendaris dari kerajaan Shu. Waktu itu dia lagi di kota kecil, pasukannya dikit banget, cuma sekitar 100 orang lah. Pasukan utamanya jauh. Situasinya benar-benar rawan. Dan tiba-tiba, ancaman gede datang. Pasukan musuh pimpinan Sima Yi jumlahnya 150.000 prajurit. Bayangin coba, 100 lawan 150.000. Secara logika, wah udah tamat ini si Liang. Kalau pakai logika militer biasa, iya. Tapi Liang nggak pakai itu. Dia pakai aset terkuatnya, reputasinya. Bukannya panik atau nekat ngelawan sia-sia, dia malah ngelakuin sesuatu yang gak kepikiran sama sekali. Dia suruh buka semua gerbang kota, turunin bendera perang, terus prajuritnya suruh ngumpet. Malah ada adegan beberapa orang disuruh nyapu jalan santai gitu kan, kayak nyambut tamu aja. Dan puncaknya, Liang sendiri naik ke tembok kota yang paling kelihatan, duduk tenang pakai jubah taonya, main kecapi cuma ditemenin 2 anak kecil. Ini sih pertunjukan psikologis tingkat dewa. Persis. Sekarang coba bayangin kita jadi Sima Yi. Kita tahu reputasi Chuko Liang, Jenderal licik, penuh perhitungan, nggak pernah gegabah, ahli tipu muslihat, terus kita lihat pemandangan kayak gitu, kota kebuka tanpa pertahanan, musuh kita malah santai main musik, apa coba yang kepikiran? Wah, pasti curiga berat lah. Ini aneh banget, kok tenang banget. Si Mai pasti mikir, wah ini jebakan nih. Liang sengaja mancing masuk perangkap. Meskipun pasukannya jauh lebih banyak kan, reputasi Liang sebagai ahli strategi yang gak ketebak itu bikin dia ragu. Rasa takut kena tipu itu lebih gede daripada keyakinan sama jumlah pasukannya sendiri. Dan keraguan itu yang jadi kunci. Sima Yi, yang juga dikenal hati-hati, nggak mau ambil risiko. Dia perintahkan pasukannya buat mundur cepet-cepet. Reputasi Chuko Liang, reputasinya soal kehati-hatian dan tipu muslihatnya, itu udah nyelamatin kota tanpa perlu ada pertempuran sama sekali. Kekuatan persepsi ngalahin kekuatan jumlah, gitu. Gila, keren banget.
Cerita ini bener-bener nunjukin ya, kalau reputasi itu bukan cuma soal kata orang gitu, tapi aset strategis yang aktif. Bisa bawa kemenangan nyata. Kalau dibangun hati-hati, reputasi bisa lebih efektif dari pasukan loh ternyata. Tepat sekali. Kalau kita tarik benang merahnya, hukum kelima ini ngingetin kita terus soal nilai investasi jangka panjang buat bangun dan jaga reputasi. Bangunnya butuh waktu lama, tapi hancurnya bisa sekejap mata kalau kita lengah. Dan kayak yang kita lihat tadi, reputasi juga bisa jadi medan perang sendiri. Jadi, pelajaran utamanya buat Anda, para pendengar, adalah reputasi Anda itu sesuatu yang perlu dikelola secara aktif, secara sadar. Bukan cuma hasil sampingan dari tindakan Anda aja, tapi elemen kunci dari pengaruh dan ketahanan Anda di dunia ini. Dan ini jadi makin relevan lagi loh di zaman sekarang. Betul banget. Ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Di era digital kayak sekarang, di mana informasi nyebarnya cepet banget, reputasi online bisa dibangun atau hancur dalam hitungan jam aja lewat medsos atau berita viral. Nah, gimana Anda menerapkan prinsip menjaga reputasi dengan nyawa Anda ini? Langkah konkret apa sih yang bisa diambil buat melindungi, sekaligus ngebentuk persepsi publik tentang diri Anda di dunia yang super terkoneksi ini? Coba direnungkan ya.